Nah, tempat terjadinya perjanjian Nikea, kalau mungkin sebagian pernah belajar buku Al-Adyan, perjanjian Nikea yaitu yang bahwasanya Yesus Kristus itu adalah setara dengan Tuhan Bapa dan Roh Kudus. Nah, insya Allah. Kemudian di sini juga di sebelah saya juga terdapat tempat yang sangat mirip, identik dengan apa yang kita temukan di Masjid Hagia Sophia di Istanbul, Turki. Di sini kita akan melihat lukisan Yesus pertama yang ada dalam agama umat Nasrani, ya. Dan disinilah tempat pertama kalinya Yesus digambarkan di dinding dan diikuti oleh gereja-gereja lain. Dan ini gambarnya Yesus bersama Yohanes, ya. Tuh, di situ ada gambar orang juga. Coguzel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar. Nama Allah teman-teman, sekarang Ana berada di Iznik. Di sini adalah salah satu tempat bersejarah. Di sini dulu dikenal dengan kota Nijea atau dikenal dengan kota Yunani. Nah, tempat terjadinya perjanjian Nikea, kalau mungkin sebagian pernah belajar buku Al-Adyan, atau biasanya kita ya yang di pondok di kelas 5 KMI, itu ada pelajarannya perjanjian Nikea, yaitu yang bahwasanya Yesus Kristus itu adalah setara dengan Tuhan Bapa dan Roh Kudus. Nah, insya Allah nanti kita akan lihat tempatnya ke dalam bersama Ustadz Sidik, nanti ngejelasin fullnya, oke? Nah, ini dia tempatnya teman-teman. Nah, ini dia tempatnya. Nah, ini dulu adalah gereja dan sekarang menjadi masjid, ya, Masya Allah. Dan insya Allah kita akan dijelaskan gimana, Sat? Ya, tempat Nikea ini adalah tempat yang bersejarah. Jadi pada tahun 325 Masehi, Pangeran Konstantin mengundang banyak uskup dari penjuru kerajaan Romawi pada saat itu, yaitu gunanya untuk merumuskan kembali ajaran Kristen yang pada saat itu dihebohkan dengan meluasnya ajaran Arianisme yang dibawakan oleh salah satu uskup gereja bernama Arius yang berada di daerah Alexandria, Mesir. Nah, kemudian Konstantin mengundang banyak sekali uskup, namun ketika itu yang hadir sekitar 200 sampai 318 uskup yang hadir merumuskan kembali ajaran Kristen ketika itu, yang mana disepakati kemudian ajaran Arianisme yang dibawakan oleh Arius itu ditolak. Hanya 2 orang saja uskup yang menyetujui, yang mendukung ajaran Arianisme ini. Kemudian dengan itulah akhirnya Konstantin menetapkan, yaitu paham gereja bahwasanya Tuhan Isa atau Kristus itu setara wujudnya dan zatnya bersama dengan Tuhan Bapa dan juga Roh Kudus. Maka ia bukanlah zat yang diciptakan oleh Tuhan Bapa sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Kristen ketika itu. Ya, akhirnya dari konsili Iznik ini atau Nikea ini muncullah paham yang sekarang kita kenal, yaitu dengan Trinitas, Tuhan yang tiga dalam satu. Ya, seperti itulah kira-kira. Nah, kita akan masuk ke dalam untuk melihat, ya. Jadi tempat perjanjiannya itu di sini, ya, Sat? Ya. Nah, jadi tempat perjanjian Nikea-nya itu di dalam sini, dan insya Allah kita akan masuk. Dan kita bersama Nada dan Wardah, teman-teman kita dari Istanbul. Dan ini perjalanannya sekitar 2 jam ya dari Istanbul, nggak terlalu jauh juga. Dan insya Allah kita ya, sahabat-sahabat semuanya, sekarang kita akan masuk ke dalam Hagia Sophia Jami, ya, atau Orhan Jami, yang mana gereja ini, bangunan ini dulunya adalah gereja, kemudian ditaklukkan oleh Sultan kedua Kesultanan Utsmaniyah, yaitu Sultan Orhan Gazi pada tahun 1331. Kemudian beliau menaklukkan kota ini dan mengubah bangunan ini menjadi masjid, pemirsa. Ya, kita masih lihat, ya, ini bangunannya masih ada dan masih kokoh. Ini dari tahun 1331 ya bangunannya. Ditaklukkan oleh Orhan Gazi, anaknya Osman Gazi, pendiri Ottoman, ya. Nah, ini kita akan masuk. Ya, kembali lagi teman-teman semuanya. Sekarang kita berada di Hagia Sophia Jami, tepat di dalamnya, atau Orhan Jami, ketika Sultan Orhan Gazi menaklukkan daerah ini, bangunan ini pada tahun 1331. Bangunan ini adalah, teman-teman, dulunya adalah gereja, yang mana
tempat dilaksanakannya konsili Nikea tadi. Lihat teman-teman, bangunannya masih sangat megah ya, walaupun memang tidak banyak yang berubah dari bangunan ini karena bangunan ini sangat bersejarah. Kemudian kita lihat di sini teman-teman, inilah aula yang mana para uskup Kristen ketika itu berkumpul merumuskan konsep ketuhanan dalam Kristen ya. Kita lihat di sini juga, kemudian di sini juga di sebelah saya juga terdapat tempat yang sangat mirip identik dengan apa yang kita temukan di Masjid Hagia Sophia di Istanbul, Turki. Ya teman-teman, ini merupakan tempat satu petak yang mana tidak dirubah oleh Kesultanan Utsmani dan juga pemerintah saat ini, karena kotak ini mirip dengan di Hagia Sophia itu untuk menghormati orang-orang Kristen, ajaran Kristen, di mana di Hagia Sophia itu tempat kotak seperti ini adalah tempat penahbisan kaisar-kaisar Romawi ketika itu. Jadi memang sengaja dibutuhkan penobatan kaisar Romawi ketika itu. Maka tempat ini tetap diabadikan seperti ini untuk menghormati kaum umat Nasrani seperti itu pemirsa. Nah, ini masya Allah ya teman-teman, tempatnya masih emang vibes masa dahulu. Ke situ Sat, ke sana dulu ya. Oh ini lagi banyak pengunjung juga ya. Ini mungkin lagi study tour. Nah teman-teman, di sini kita akan melihat lukisan Yesus pertama yang ada dalam agama umat Nasrani ya. Jadi pertama kali gambarnya Yesus itu digambarkan di gereja ini teman-teman. Nah ini kan misalnya tuh ada gambarnya. Nah disinilah pertama kali gambar Yesus itu digambarkan dan diikuti oleh gereja-gereja lainnya. Luar biasa ya. Nah di sini nih kan bisa lihat tuh ada gambar Yesusnya ya. Nah disinilah tempat pertama kalinya Yesus digambarkan di dinding dan diikuti oleh gereja-gereja lain. Dan ini gambarnya Yesus bersama Yohanes ya. Tuh di situ ada gambar orang juga. Nah luar biasa. Dan juga ini adalah salah satu tempat paling penting dalam agamanya Nasrani, karena di sini tempat terjadinya perjanjian Nikea yang menyatakan bahwasanya tadi dijelaskan oleh Ustaz Siddiq, Tuhan itu yang dijelaskan oleh Ustaz Siddiq bahwasanya Yesus itu adalah setara dengan Tuhan Bapa atau Roh Kudus. Nah, dan ini gerejanya dulu pernah kebakaran. Dan kalau kalian lihat tuh, lihat dia habis bekas kebakaran gitu ya. Nah sekarang sudah berubah menjadi masjid, masya Allah. Setelah ditaklukkan oleh Orhan Ghazi pada tahun 1331, jadilah gereja ini diubah menjadi masjid sampai saat ini. Dan gereja ini sebelum jadi masjid sudah berdiri 850 tahun lamanya, masya Allah ya. Udah lama banget dari zamannya Bizantium. Nah, ya kita lihat. Nah di sini tuh ada namanya kayak tempat ini ya. Kalau di gereja-gereja kan ada depan-depannya itu. Jadi pendetanya tuh di situ. Apa sih namanya tuh? Paduan suara gitu. Nah. Di hukumnya ini Arianis. Di tempat hukumnya? Iya kan, Arianisme diundang sini untuk mempertanggungjawabkan ajarannya. Maka disinilah dia itu dihukum ya. Kalau hukumannya kan dikucilkan dan jabatannya dilepas sebagai uskup gereja Iskandaria. Nah di sini dia bersama uskup gereja yang lainnya yang ratusan itu dia dihukum di sini. Di itu. Iya. Oh, seperti itu. Di situ tempat apa tadi, War? Kubah apa tuh? Sekunder. Hingga pemandangan interior, coba dia lihat ke atas ada. Coba kita lihat ya. Pemandangan interior kubah sekunder. Dia tempat kubah gitu. Nah ini dia tempat kubahnya ya. Dan ini kayak makam, kayak peti ya. Mungkin tempat ininya ini kali ya, petinya umat Nasrani. Kan kalau apa? Nggak ada tenggoraknya. Kan kalau misalnya umat Nasrani itu dikeramas bukan sih? Dikeramas. Dikremasi yang dibakar itu. Iya. Betul kan? Yunani, iya, dikremasi Yunani.
Iya kan? dikira Betul kan? Yunani. Kalau Romawi apa? Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat lagi. Kita sekarang coba ke masjidnya ya. Jadi ini masjidnya di dalam gereja gitu, bekas gereja ya. Dan di situ tempat sejarah juga tadi udah dijelaskan oleh Ustadz Sidik ya. Tempat penobatan Kekaisaran Romawi sebelum diganti ke Hagia Sophia yang ada di Istanbul ya. Nah ini kubahnya, Masya Allah. Jadi ini dirubah setelah ditaklukkan oleh Orhan Gazi. Sebelumnya belum ada seperti ini. Setelah ditaklukkan oleh Orhan Gazi disuruh membuat kubah dan dirubah menjadi masjid. Masya Allah, Masya Allah. Ya seperti itulah teman-teman sejarahnya. Jadi di sini adalah tempat paling penting bagi umat Nasrani, agama Kristen ya. Karena di sini juga pertama kalinya tempat gambar atau lukisan Yesus digambarkan dan diikuti oleh gereja-gereja lainnya. Nah ini foto-foto zaman dahulunya ya. Jadi sebelumnya itu bolong ya. Tuh. Dan sekarang tadi udah ditutup. Ya, atap. Oh iya. Ini foto. Ini pas gempa mungkin ya, yang pas hancur. Iya. Kan pernah gempa juga. Ini pas gempa. Pernah terjadi kebakaran juga. Nah ini foto zaman dahulunya nih. Menaranya baru berarti. Iya. Nah, Ini menaranya hancur. iya menaranya hancur. Pinggir zaman dulu banget. Iya dari zaman Bizantium, Pak. Iya. Nah, seperti ini lah teman-teman ya. Masya Allah.